Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Omset usaha lancar nih? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahnya semoga positif ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya supaya nggak terlalu malam nih. Saya izin perkenalan diri dulu. Saya Rifki dari Indokrisna Teknologi sebagai marketing strategis dan sekarang akan memandu acara sekaligus nanti juga untuk sesi pertama ya mengenai CRM Begin. Tapi sebelum itu mungkin ada sepatah dua patah kata dari coach favorit kita semua yaitu Coach Farhan gitu ya yang sudah berkolaborasi nih dengan Indokrisna untuk bisa mengadakan event digitalisasi kali ini gitu. Coach Farhan, monggo Coach Farhan, mungkin ya. Siap, siap. Thank you Mas Rifki. Mas apa Kang nih kayaknya? Ada kalau logatnya Kang kayaknya. Oh iya, logatnya si Kang sih saya sih, lebih cocoknya ya kayaknya ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Rifki. Buat teman-teman, singkat kata, ini event perdana ya. Jadi nanti harapannya adalah teman-teman akan bisa memanfaatkan teknologi ya. Jadi kalau ngeliat judulnya UMKM Go Digital. Nah, yang menariknya ini saya pikir sih sangat menarik bahwa kita tidak hanya malam ini. Jadi buat teman-teman mungkin belum masuk grup WA, ya, teman-teman nanti akan didampingi terus gitu ya. Jadi kalau malam ini masih bingung bagaimananya, didampingi aja gitu ya. Nanti Mas Rifki juga akan kasih nomor teleponnya mungkinnya atau nomor telepon timnya kalau masih bingung apa dan apa gitu ya. Jadi sebelum lebih jauh teman-teman, saat ini tema UMKM Go Digital ini kan mumpuni gitu ya. Sayangnya masih seputar marketplace ya, masih seputar sosial media ya, masih seputar WhatsApp bisnis, masih seputar Google Maps gitu ya. Itu sih benar ya, itu benar juga, itu nggak salah, itu juga digitalisasi gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana teman-teman selaku pelaku usaha itu memang memanfaatkan digitalisasi, maksudnya apa? Istilahnya dari bangun sampai tidur itu digital gitu ya, dari bangun misalnya dia buka marketplace ada pesannya gitu ya. Dari bangun dia mungkin cek stok barangnya. Dari bangun dia juga cek websitenya gitu ya. Lalu nanti pengirimannya udah sampai mana, pembayaran sudah sampai mana, untung rugi berapa. Tapi tidak lagi pakai kertas gitu. Harapannya saya teman-teman semuanya pakai aplikasi, digitalisasi gitu ya. Untungnya apa? Untungnya kalau nanti teman-teman sudah jadi bos, omsetnya sudah miliaran, yang melakukan anak buah, ini bisa dilakukan di mana saja dengan menggunakan ya handphone, laptop, tablet misalnya ya. Iya, betul tuh. Jadi fokus ini bahas itu paling penting apa yang bisa dicari. Mas Rifki bisa di-mute nggak? Saya nggak ini. Oke, Siap. aman Coach, udah. Ya. Ya, ya, jadi begitu teman-teman. Nah, jadinya Wilanesia ya kerjasama dengan Zoho ya dan beberapa mitra teknologi lainnya ya gitu ya. Harapannya teman-teman itu benar-benar bisa menerapkan sistem ataupun teknologi ini di usahanya. Tidak mudah ya, tidak mungkin butuh tahapan, teman dari kita Wilanesia dari Zoho juga Mas Rifki dan teman-teman komit untuk mendampingi gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman mau yang mana dulu ya gitu. Nanti mungkin Mas Rifki jelasin ada yang di sini judulnya mungkin pendapatan, keuangan ya mungkin nanti ada lagi sosial media dan lain nanti bisa dikasih teasernya gitu ya. Nah rencananya Zoho dan Wiranesia akan melakukan ini minimum sebulan sekali ya yang secara umum gitu ya. Nanti tinggal nanti teman-teman bagaimana nih penerapannya ini semuanya sih kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman bisa ya mudah-mudahan sudah terbiasa dan omsetnya naik. Ujungnya itu niatan kita go digital omset naik aja gitu. Itu mungkin Mas Rifki tidak terlalu panjang. Silahkan kalau bingung bertanya, kalau masih bingung lagi bisa WA dan ya kalau perlu kalau memang bisa janjian mampir juga silahkan nanti janjian sama Mas Rifki gitu. Itu mungkin Mas Rifki, teman-teman semua selamat belajar, selamat mencoba digitalisasi ke dalam bisnisnya. Terima kasih. Nama saya Koswaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rifki. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Coach Farhan atas kata pengantarnya. Oke, kalau begitu waktu sudah menunjukkan 7.10 ya, supaya kita nggak nanti selesainya terlalu larut malam juga.
langsung saja kita mulai di materi pertama, yaitu tentang CRM Begin ya. Tentang CRM Begin, gimana caranya kita mengelola CRM sederhana, dan juga bagaimana tentang penerapannya gitu ya, tentang penjualan yang digitalisasi gitu ya, gampangnya. Nah, sebelumnya eh, materinya tersebut akan disampaikan saya sendiri, dan saya izin share screen sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk share layar saya? Kalau sudah, boleh chat di kolom chat, atau mungkin bersuara juga boleh nih Bapak Ibu. Sudah. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya? Aman ya? Oke, siap. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin di sini ada yang peserta PF Planner nih, sebelumnya saya udah pernah mungkin bawakan materi ini di salah satu pertemuan PF Planner, tapi mungkin sekarang event kali ini ada peserta publik juga, dan mungkin di event PF Planner kemarin, di kesempatan kemarin, ada yang belum sempat join ya. Jadi mungkin sekarang saya akan rewind sedikit ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan yang sudah tahu tentang materi ini boleh apa namanya, menyaksikan aja gitu ya. Nanti mungkin materi barunya ada di sesi kedua tentang pembukuan, dan sesi ketiga tentang email berdomain ya. Oke. Nah, sekarang saya langsung mulai saja nih Bapak Ibu. Saya pengen tanya sebelumnya, Bapak Ibu di sini apa sudah kenal dengan istilah CRM belum ya? Biar saya mungkin menyesuaikan nanti Belum, dengan Coach. Belum, ya, Coach. Belum, Coach. pembawaannya. Belum. Belum, Coach. Boleh diklik juga ya. Belum, sudah, belum. Oke. Pada dengar tapi belum detail, Pak. Oke. Belum, oke. Oke, biar adil nih ya, saya dari dasar juga gitu ya tentang CRM ini. So, sesuai temanya nih, kita ada ubah data pelanggan jadi sumber pendapatan berkelanjutan. Meningkatkan strategi praktis, meningkatkan retensi gitu ya. Plus tagline yang saya bawa itu retensi lebih dari akuisisi. Nah, mindset yang dalam CRM itu sebenarnya apa sih gitu kan? Sebenarnya secara gampangnya gitu ya, Bapak Ibu, kalau CRM itu, ini udah pindah belum ya layar saya belum ya? Masih diem ya? Oke. Ya, Mas diam. Oh, masih diem ya? Oke. Udah gerak ya Bapak Ibu ya? Udah, Oh ya, oke. aman. Oh udah. Oke. Ini perkenalan sedikit aja nih ya Bapak Ibu ya. Sorry. Saya Rifki dari Marketing Strategis dari PT Indo Krisna Teknologi gitu ya. Ini ada beberapa project juga yang sudah pernah saya kerjakan. Ada kontak saya juga, kalau misalkan pengen di save nanti boleh di save, terus nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya lewat WhatsApp gitu. Dan juga apa namanya, oh ya sorry, sebelum nanti terjun ke CRM gitu ya secara langsung, saya mungkin perkenalan dikit dulu ya, saya hampir lupa tuh. Eh, jadi saya ini dari PT Indo Krisna Teknologi nih. Indo Krisna itu apa? Jadi Indo Krisna itu mitra resmi Zoho di Indonesia gitu ya, yang kurang lebih udah berpengalaman sekitar 7 tahun untuk membantu UMKM sampai korporat. Ada beberapa produk kita, dan di sini juga ada beberapa klien besar kita gitu ya. Nah, sekarang kita membawa spirit nih untuk UMKM supaya bisa go digital lah istilahnya. Nah, tadi saya menyinggung tentang CRM kan ya Bapak Ibu. Saya juga sempat menyinggung tentang Begin. Tapi sebelum saya masuk ke dalam teorinya tersebut, kita itu sebenarnya pakai platform yang namanya itu Zoho. Nah, kalau ada yang bertanya, Zoho itu apa sih? Singkatnya itu sebenarnya Zoho itu adalah suatu brand aplikasi. Di dalamnya itu ada 50 lebih. 50 aplikasi dan beda-beda fungsinya Bapak Ibu. Ada keuangan, email, CRM, dan lain sebagainya. Nah, tapi apa namanya, sekarang kita akan menggunakan Begin, terus nanti Books, dan juga ada Zoho Mail. Nah, kenapa sih secara umum kita itu pilih Zoho? Karena pertama, harganya itu terjangkau, plus ada versi gratisnya. 3 produk di webinar kali ini kita semuanya ada versi gratisnya, jadi nggak masalah Bapak Ibu kalau pengen mulai dulu gitu. Terus kedua, semuanya itu juga udah terintegrasi secara bawaannya, jadi nggak perlu proses IT yang segala macam ribet gitu. Yang ketiga, fleksibel sesuai kebutuhan Bapak Ibu, dan juga ramah untuk UMKM gitu ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang bukan dari golongan IT juga bisa pakai gitu. Sebelum lanjut, sorry, iklan dikit. Boleh follow Instagram kita di indo.krisna, YouTube kita juga ada, dan LinkedIn juga kita ada ya.
Nanti mungkin linknya ditaruh di chat ya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, sekarang balik lagi nih ke CRM nih Bapak Ibu, tadi sempat kepotong. Jadi CRM itu sebenarnya mindset besarnya adalah eh, secara bahasa Inggris Customer Relationship Management. Tapi secara mindset gampang itu seperti ini. Kita itu mendapatkan pelanggan itu nggak harus dari customer baru, tapi dari customer yang sudah pernah beli ke kita itu pun bisa jadi sumber pendapatan tambahan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya secara fungsi utamanya CRM itu satu itu untuk menyimpan semua informasi pelanggan. Wajibnya itu adalah pertama nama dan biasanya seminimal mungkin itu adalah email atau enggak nomor handphone. Bisa bisa antara email atau bisa misalkan handphone. Bisa kedua-duanya lebih bagus. Nah, supaya apa? Supaya bisa nanti di follow up dan juga untuk bisa kita send promo-promo di selanjutnya gitu. Lalu juga CRM itu bisa sebagai analisis data gitu ya. Bapak Ibu bisa tahu pelanggan yang sering repeat order gitu ya, yang bisa sering beli siapa, produk yang paling laris apa, dan lain-lain. Terus juga, nah ini, ada fungsi pengawasan dalam CRM itu. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya toko, atau sudah punya admin penjualan, atau sudah punya karyawan gitu ya, atau punya sales sendiri gitu, Bapak Ibu bisa cari tahu nih, mana sales yang paling performanya bagus gitu kan, mana yang enggak. Supaya apa? Nanti Bapak Ibu itu tahu gitu, sales ini beneran nggak sih gitu kan melayani pelanggan, beneran nggak sih nelpon pelanggan atau mungkin melakukan prospecting gitu. Supaya juga nanti nggak ditipu ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu business owner juga harus kuat gitu nantinya gitu secara pengawasan. Dan yang terakhir tentu tujuan utama itu meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggannya tadi. Gitu. Saya lanjut. Nah, kenapa harus melek CRM? Ini saya agak cepat aja ya, mungkin ini datanya juga data-data biasa aja gitu ya. Tapi ini juga datanya juga udah resmi, kalau misalkan Bapak Ibu pakai CRM, otomatis bakal langsung di depan lah, one step ahead gitu kalau bahasa Inggrisnya daripada kompetitor yang lain. Begitu juga kalau misalkan Bapak Ibu pakai CRM, berdasarkan data, yang merah ini itu adalah UMKM yang bisa mencapai target penjualannya, sedangkan yang biru itu belum bisa tercapai gitu. Jadi CRM juga berpengaruh sebesar itu terhadap target penjualan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, sebenarnya apa sih kalau misalkan kita nggak pakai CRM? Satu, masalahnya itu data itu pasti tercecer gitu ya. Data pelanggan itu tersebar di mana-mana. Kedua, tadi susah lacak riwayat pelanggan. Nanti juga berakibat jadi promonya itu nggak tepat sasaran, omset nggak maksimal. Omset nggak maksimal, akhirnya apa? Pasti kalah saing gitu sama kompetitor gitu kan ya, Bapak Ibu. Nah, tandanya kapan sih kalau misalkan kita itu sudah butuh CRM gitu? Satu itu pasti udah susah cari data pelanggan, susah follow up gitu ya, lupa follow up juga, mengirim pesan promosi gitu ya, pakai WhatsApp broadcast satu-satu kan agak membuang waktu juga ya. Terus juga ada kewalahan, susah cari waktu untuk meeting dengan klien, nggak tahu pasti data penjualan, nggak tahu pasti omsetnya itu, oh bulan kemarin berapa ya, oh minggu kemarin berapa ya. Nah, kayak gitu bakal susah tuh. Terus kalau udah punya karyawan, udah banyak komplain gitu kan, udah susah tuh ngaturnya, dan juga ngerasa udah kayak waktunya, oh waktunya send promo nih atau campaign pemasaran nih. Kayak misalnya, apa namanya, Bapak Ibu jualan makanan, kan pasti ada expirednya ya Bapak Ibu. Nah misalkan, eh, udah tahu nih Bapak Ibu kayak sebulan lagi atau 2 bulan lagi, stok ini juga akan memasuki kadaluarsa gitu ya. Nah ini kadang suka ada sih yang kayak gitu gitu ya. Jadi diburu-buru nih untuk send promo sebelum bahan-bahannya itu kadaluarsa gitu. Ini bukan berarti pas makanan kadaluarsa dijual gitu ya, enggak. Tapi maksudnya pas kita tahu itu bakal habis, disesuaikan dengan pemasaran yang kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu. Nah gini, cara menerapkan CRM yang terstruktur untuk bisnis Bapak Ibu sekalian gitu. Oh ya, sebelum lanjut, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh langsung chat di ini ya, di Zoom meetingnya nanti kita akan baca setelah akhir gitu ya. Nah, untuk sekarang kita tentang CRM dulu gitu. Nah, sekarang gimana sih cara menerapkan CRM yang untuk bisnis Bapak Ibu gitu? Step-stepnya itu pertama sederhana. Pertama, evaluasi kebutuhan. Kira-kira Bapak Ibu itu kalau masalah di penjualan saat ini itu apa? Ya, saya tahu ya mungkin ya tentang omset gitu ya Bapak Ibu, pasti itu masalah kita apa semua pebisnis. Cuman kalau lebih spesifikin lagi itu kira-kira omset itu tuh bermasalah di mananya sih, karena apanya gitu.
Apa mungkin pertama, oh karena saya jarang promo. Oh jarang promo kenapa? Karena mungkin saya nggak tahu promonya itu ke siapa yang bagusnya gitu ya. So kalau nggak tahu ke siapa yang bagusnya, pasti masalahnya itu karena data pelanggan itu tersebar di mana-mana. Karena data pelanggan tersebar di mana-mana, nggak sering melakukan follow up, akhirnya apa? Konversi prospeknya juga rendah juga gitu. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, tentuin tujuannya itu apa. Oke, saya pengen pelanggan itu repeat order gitu ya, 20%, atau saya ingin respon pelanggan itu kurang dari 2 jam gitu, jadi cepat gitu kan. Nah, kedua, mulai dengan platform CRM yang sederhana. Awal-awal memang bisa pakai Excel Bapak Ibu untuk memulai gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan mumpung nih ada Begin gratis gitu kan, kita sudah menyediakan dan udah ada platformnya, ya kenapa nggak langsung ke aplikasi aja gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan kedua sebenarnya kalau Excel itu walaupun kita kerjakan di komputer, eh, itu tuh sebenarnya hanya sebagai pencatatan doang sih Bapak Ibu, bukan untuk sebagai eh, apa namanya untuk otomatisasi dan lain sebagainya. Ketiga ada migrasi data pelanggan ke CRM. Ketiga, step selanjutnya itu migrasi data pelanggan ke CRM-nya. Pakai import Excel gitu dan juga apa namanya? Atau bisa juga pakai CSV ya. Jadi tinggal diekspor aja, kalau dibikin dia langsung bisa pakai import seperti itu. Yang keempat, ada tentukan pipeline penjualan sederhana. Jadi Bapak Ibu kalau punya bisnis tentukan flow atau step bisnisnya itu seperti apa. Contohnya kayak misalkan untuk usaha catering gitu ya. Ini saya contohkan biar gampang. Step penjualan ini bisa saya klasifikasikan jadi kualifikasi, penawaran dikirim, itu artinya kayak struk pembayarannya gitu ya. Nih penawarannya dikirim, setelah dikirim apakah dia bayar? Nah, kalau misalkan bayar kan DP dulu tuh, otomatis ada stepnya pembayaran DP. Nah, kalau dia bayar full langsung, pindahkan langsung ke pembayaran full. Nanti kalau misalkan sudah selesai semua ordernya, apakah dia masih ada tanggungan? Kalau masih ada tanggungan berarti nunggak piutang gitu kan bahasanya. Dan yang terakhir ada tetap pantau kalau misalkan dia ngeghosting gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kemungkinan nanti bakal sampai 7.40 atau 7.50, jadi saya agak dipercepat aja ya untuk ini ya. Dan kelima, ada otomatisasi tugas berulang. Ini untuk fungsi otomasinya sih Bapak Ibu ya. Nanti bisa di apa namanya? Bisa di setting di dalam si Zobikinnya itu. Yang keenam ada sorry, kepencet. Yang keenam ada latih tim. Jadi latih cara pakai si bikinnya itu kayak gimana kepada timnya masing-masing ya, Bapak Ibu. Terus juga ada uji coba dan lihat feedbacknya tuh apa sih, hasilnya tuh kayak gimana sih, kurang lebih seperti itu. Nah, cara buat penawaran menarik lewat WhatsApp. Nah, kenapa saya langsung langsung nih terjun ke WhatsApp? Karena saya yakin 90% di sini pada pakai WhatsApp kan kalau misalkan chat sama pelanggan gitu kan. Kayaknya email jarang-jarang deh ya kan ya Bapak Ibu gitu. Oke, untuk pertanyaan nanti ya saya jawabin di akhir ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk growth hack-nya gitu ya, atau tips and trick lah bahasanya ya. Jadi kalau misalkan ngirim ngirim apa namanya promo ke pelanggan tuh bagusnya tuh kayak gimana? Satu ada kayak personalisasi pesan. Personalisasi paling gampang itu sebutin namanya siapa, Ibu Dina, Ibu Coach Pak Farhan dan lain-lain. Terus juga gunakan media visual nih. Bisa tuh pakai Canva kan ya Bapak Ibu, bikinlah kayak apa gitu gambar tas promo dan lain-lain, diskon berapa persen gitu kan. Terus juga buat urgensi atau kelangkaan di dalam promo itu, tetapi diskonnya itu sampai kapan gitu ya. Ada sense of urgency-nya lah kalau bahasa Inggrisnya tuh. Jadi promonya sampai jam 5 sore, sampai malam ini, sampai jam 9 malam gitu kan. Dan lain sebagainya. Keempat, singkat, padat, jelas ya Bapak Ibu ya, langsung to the point gitu. Yang kelima, ada follow up-nya, tentu ya Bapak Ibu harus ramah ya, jangan marah-marah juga gitu. Terus, oh ya, juga ada sedikit apa ya untuk yang tips untuk dihindari gitu ya Bapak Ibu. Pertama itu spamming. Spamming itu kayak seperti dalam waktu singkat mengirim banyak, karena selain nggak nyaman ke pelanggan, di WhatsApp juga hati-hati itu bisa keblokir ya nomornya Bapak Ibu. Kalau misalkan terus-menerus ngirim pesannya. Kedua, nggak jelas gitu ya. Kayak ada promo nih, buruan beli gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah itu jangan juga. Terus ketiga, nggak follow up. Nah ini yang sering diremehin ya Bapak Ibu.
Mungkin kalau follow up berkali-kali bisa jatuhnya mengganggu, tapi mungkin seminimal mungkin sekali gitu follow up gitu ya. Coba follow up karena logikanya kalau misalkan dari 100 follow up pasti aja lah Bapak Ibu adalah 1 sampai 3 yang nyantol gitu kan. Walaupun apa namanya? Walaupun memang harus agak effort gitu ya. Yang keempat tidak personal tadi, kelima nah pisahkan kotak ya Bapak Ibu. Nah, kemarin itu masih banyak yang chat saya itu pakai akun bisnisnya masing-masing nih. Nah, kalau bisa nih apa namanya eh, antara misalkan chat personal atau WhatsApp bisnis itu bisa dipisahkan tuh. Jadi eh, kalau misalkan ke pelanggan pakai WhatsApp bisnis gitu ya, jangan pakai WhatsApp personalnya gitu, gitu kurang lebih. Dan kedua mulai pakai sistem CRM sekali lagi mumpung disediain gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang tadi untuk ininya fitur gitunya. Nah sekarang bikin plus WhatsApp dia itu integrasinya itu kayak kayak gimana gitu ya. Nah, ini untuk gambaran aja sih Bapak Ibu ya. Ini bahasa Inggris tapi itu apa namanya? Ini contoh aja. Nanti di dalamnya juga dia bisa disetting dalam bahasa Indonesia. Satu adalah komunikasi satu portalnya itu. Jadi kalau udah diintegrasi ini WhatsApp sama CRM, dia tampilan adminnya bakal seperti ini. Misalkan ini si Jack Chris ini nanya kalau halo, halo tim bisa nanya Bapak Ibu bisa balas gitu kan adminnya. Kedua, ada juga manajemen kontak otomatis gitu ya. Jadi nomor yang masuk itu bisa langsung ke save gitu ya. Apa namanya? Emailnya apa, nomor teleponnya apa, namanya siapa gitu kan. Di sampingnya ini kan kelihatan ya tuh Bapak Ibu basic infonya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, proaktif dengan template pesan. Nah, jadi promo-promo juga udah bisa direncanain tuh dari awal. Misalkan, ya kalau ini Christmas offer, berarti Christmas offer itu misalkan promo Natalan gitu ya. Nah, promo Natalan Bapak Ibu udah siapin kayak misalkan eh, 2 minggu sebelum gitu kan, kayak berikut ada promo 50% nih, langsung send ke pelanggan gitu sekali sekali klik gitu kan. Nah, balasan cepat untuk waktu respon yang keempat, ini juga ada sama konsepnya kayak tadi. Jadi selain daripada pengen pesan promo, kayak misalkan ada yang baru datang, udah nanya-nanya nih apa, tapi kan udah tahu nih jawabannya gitu ya, bakal apa gitu. Supaya cepat langsung bikin template-nya aja gitu kan, supaya nggak kan customer juga kadang banyak nanya gitu. Jadi kita siapin aja template pesannya gitu. Yang kelima, privasi dan kolaborasi kolaborasi tim. Nah, ini biasanya khusus uh, untuk pengusaha yang udah agak besar biasanya, yang udah punya karyawan sales 2-3 orang gitu kan. Jadi misalnya ada tim penjualan dan ada tim customer service. Nah, kayak misalnya ada chat masuk nih ke WhatsApp, dia ini sebenarnya pengen beli atau misalkan pengen customer service sih gitu kan, atau pengen komplain gitu kan. Nah, kalau komplain itu bisa didelegasikan langsung di sininya, kayak contohnya ini add pipeline record kan diassign ke karyawan siapanya kayak gitu kurang lebihnya. Nah, ini kalau yang keenam fitur terakhir itu kalau misalkan punya website. Jadi di websitenya itu bisa pakai widget. Jadi ya kalau misalkan baru datang ke websitenya di pojok kanan bawah itu ada kayak jadwalkan survei atau misalkan start chat. Jadi kan memancing pengunjung website untuk interaksi langsung gitu ke WhatsApp-nya. Dan itu gratis loh, udah termasuk. Nah, ini ada sedikit eh, video ya Bapak Ibu supaya kita nggak ini banget gitu ya tentang si Begin itu apa sih gitu kan dan fitur-fiturnya seperti apa. Boleh ditonton ya Bapak Ibu 1 menitan. Sorry nih Bapak Bapak Ibu kayaknya nggak ada suaranya ya. Ini kayaknya settingnya nih.
Sorry ya, saya ini dulu. Saya ulang sedikit. Oke, sebentar ya. Ada kendala. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu nanti saya iniin aja ya Bapak Ibu ya. Saya cantumin aja linknya. Jadi itu berhubung waktunya juga sebentar lagi. Nanti saya iniin ya, cantumin di kolom chat untuk si eh, link YouTube-nya itu ya. Jadi itu sih kemungkinan tentang YouTube-nya tentang bikin itu gitu. Oke, saya present. Saya sorry ini. Sorry ya agak-agak nge-lag di sayanya. Nah, selanjutnya ini ada 5 menit lagi dah. Ada limit 5 menit lagi atau 10 menit lagi untuk waktunya. Saya pengen langsung tunjukin aja tentang si bikinnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mumpung ini waktu juga ya. Oke, izin share sekali lagi. Nah, ini tampilan dari dashboard si bikinnya untuk secara screen-nya gitu ya. Dan di sini saya udah langsung settingin untuk gimana caranya eh, untuk sesuai studi kasusnya sama usaha catering gitu. Nah, saya bagi untuk fase-fase penjualannya itu dari fase kualifikasi, penawaran dikirim, bayar DP, terus ada juga piutang sampai closing ataupun gagal closing. Nah, di di sini saya pengen langsung aja untuk simulasi gimana nih sih caranya untuk bikin misalkan ada deals gitu ya atau misalkan ada eh, orang yang minat di bisnis kita gitu. Contohnya gini, ada saya contohin misalkan ada namanya Pak Farhan gitu ya. Pak Farhan ini eh, dia pengen beli contohnya 1.000 kotak. Nah, saya tinggal klik aja di sini karena beliau pelanggan baru, saya langsung bikin kontak baru. Contohnya Pak, nama belakangnya Farhan gitu ya. Dan ada misalkan isi nama perusahaan, email atau telepon. Nah, ini bisa dikustomisasi juga sesuai kebutuhannya masing-masing. Misalkan kalau sudah ininya langsung di-save aja kontaknya dan bisa ditambahkan kayak perusahaannya itu apa. Contohnya perusahaannya pengen pesan untuk Piranesia gitu ya. Saya tambahin. Nah, pilih tahapnya. Misalkan baru Pak Farhan ini baru nanya-nanya gitu ya. Berarti tahapnya masih kualifikasi. Nah, terus kalau pesannya itu kapan? Misalkan pesannya itu eh, kemarin gitu, tanggal 14. Nah, langsung kita iniin aja tanggal 14 tambahin. Dan misalnya nih, Pak Farhan mesen 1.000 kotak gitu ya, jumlah kotak pesanan. Nah, pesannya tuh apa? Di sini saya sudah tambahin tuh kayak contohnya, maaf nih, ada suara ya.
Mohon Bu bisa di-mute atau saya izin mute ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, misalkan tadi saya balik lagi ke produk ya, Bapak Ibu. Oke, spasi. Nah, ini contohnya ke produk. Nah, saya pengen tahu nih, misalkan produknya tuh apa gitu kan. Coach Farhan ini produknya misalkan mesen nasi merah gitu ya. Nasi merah pesen tadi 1000 box. Berarti langsung aja tulis 1000 box gitu kan. Terus diskonnya Bapak Ibu misalkan pengen kasih 10%. Langsung aja di sini 10%. Terus misalnya eh, beliau ini kan pengen custom nih, kayak contohnya produknya custom lauknya itu apa aja gitu kan. Misalkan di sini saya sudah masukkan rendang sapi gitu. Nah, rendang sapi tinggal masukkan aja 1000, diskonnya sama misalnya 10% gitu. 12 juta gitu ya. Nasi merah sama rendang sapi aja gitu. Terus misalkan tambahin lagi, mau ada pendamping lauknya gitu ya, ada telur baladonya juga. Sama, tulis aja 1000, diskon 10% juga. Udah otomatis kehitung juga tuh. Langsung tambah lagi, misalnya sama puding gitu kan. Puding 1000 biji gitu. Terus ada diskonnya 10% juga. Disimpan, nah langsung pelanggan sudah dibuat gitu. Nah udah nih Pak Farhan dibikin, perusahaan terkaitnya Wiranesia, di sini juga udah bisa dilihat kayak catatannya apa aja, timelinenya kemarin dibuatnya itu kapan, aktivitasnya, mau email langsung juga bisa. Nah, kalau secara bagan pipeline seperti ini kualifikasi. Nah, misalnya nih Pak Farhan ini udah fix gitu ya tadi kan udah pengen pesan apa aja, tinggal di drag and drop aja gitu. Misalkan Pak Farhan pengen bayar DP nih, udah bayar DP nih, pindahin lagi ke bayar DP. Terus kalau misalnya Pak Farhan gitu ya udah closing langsung bayar full, tinggal langsung aja pindahin ke sini. Closing bayar full. Nah, jadi kan langsung kelihatan gitu ya Bapak Ibu tentang apa namanya si bagannya ini tentang keadaan penjualan si Bapak Ibu seperti apa. Nah, untuk kontaknya ini salah satu dashboard contoh kontaknya itu seperti apa bisa kelihatan gitu ya kayak misalkan Sarah Kartika nih. Ini contoh aja ya PT Semangat Jaya dan kita bisa tambahin juga tagnya apakah ini high priority artinya klien gede gitu ya misalnya atau enggak. Lalu juga perusahaan, kita bisa juga lihat perusahaannya itu ada apa aja sih gitu kan. Bisa ditambahkan juga di sebelah sini. Lalu juga produknya, misalkan produknya tadi kan makanan ya. Ini bisa ditambahkan juga nih di sini Bapak Ibu, misalkan pengen nambah produk baru gitu ya. Produk barunya apa? Contohnya misalkan ada nasi goreng gitu ya. Nasi goreng ditambahin kode produknya tadi ada ini NB04 berarti. Ini NB04. Nah, kategori produknya nasi. Harga per unitnya berapa? Misalkan 7.000 gitu ya, kan nasinya aja gitu ya misalnya. Tanpa apa-apanya gitu. Nah, tinggal ditambahin produknya gitu. Udah otomatis gitu. Nah, berhubung waktunya juga udah mau ini ya, kita mau sesi selanjutnya mungkin yang sesi keuangan, ya mungkin kurang lebih seperti itu ya, tentang si dashboard begini ini. Nah, nanti kita juga ada free trial gratis nih 30 hari. Jadi, Bapak Ibu bisa manfaatkan langsung nih kalau misalkan pengen make gitu ya. Gitu. Saya izin stop share dulu. Oke, saya balik lagi ke presentasi. Oke, nah ini untuk misalkan yang nanya-nanya gitu ya terkait dengan harganya berapa. Nah harganya itu kurang lebih ada di sekitar 90 ribuan ya. Ini untuk harga 1 tahun dibayar langsung, harga per bulan, harga per user per bulan dibayar 1 tahun langsung. Nah tapi kalau apa namanya begin ini apa namanya untuk yang awal itu sudah murah, sudah gratis maksudnya untuk fase awal. Jadi fase awal ini dapat satu dashboard dan juga untuk ada beberapa batasan kontaknya gitu ya kurang lebih Bapak Ibu. Jadi tersedia template juga, misalkan Bapak Ibu usaha apa itu misalkan sesuai bisa langsung pakai dan ada aplikasi web dan Android-nya juga. Oh ya, ini diaksesnya secara cloud ya, bisa lewat website dan juga aplikasi Android-nya juga ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ingin coba dulu si free trial begin ini, bisa mengikuti langkah-langkah di berikut ini ya. Jadi pertama, Bapak Ibu bisa klaim 30 hari free trial senilai 200 ribuan, plus ada kesempatan perpanjang lagi 1 bulan. Caranya, isi formulir, ini nanti disediakan sama tim saya ya di kolom chat. Lalu juga
pastikan Bapak Ibu sudah daftar akun Begin atau akun Zoho lewat sign up link yang udah kita sediakan gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah, wajib kasih ke Michelle atau Vergi ya di nomor berikut gitu. Nah, adapun ada persyaratannya nih Bapak Ibu. Jadi satu bisnis itu hanya untuk satu email, terus juga apa namanya email yang didaftarkan gitu ya di formulir dan juga di sign up itu yang link kedua itu harus sama emailnya karena nanti kita cek gitu. Oke. Sorry, satu lagi. Kalau misalkan ada yang mau gitu ya, ada yang pengen udah paham CRM apa dan juga udah pengen langsung cobain dan langsung berlangganan, oh boleh banget kalau kayak gitu juga ya. Di kita juga ada diskon nih, gratis onboarding training lengkap itu selama kurang lebih beberapa jam, 2 jam, 3 jam. Terus ada akses bisa kita buatkan grup WhatsApp juga plus diskon 15% tapi hanya berlangsung eh, sampai 31 Mei ya. Ini diskonnya 15% untuk langganan langsung 1 tahun. Nah, misalkan yang minat, boleh hubungi Michelle atau Vergi ya. Nah, sekarang ada deh 5 menit untuk sesi tanya jawab nih, untuk CRM ini sendiri gitu. Nah, Bapak Ibu yang ingin saya bakal bacain ya untuk pertanyaannya ya dari tadi lewat chat gitu. Jika pakai HP bisa diaplikasikan tidak Mas atau harus pakai laptop? Nah, tadi kayaknya udah kejawab ya Bu Eva ya. Ini jadi bisa pakai HP ya, di Play Store itu ada. Kalau ingin download langsung aja namanya Begin gitu. Gitu. Terus saya scroll lagi. Mas Ardi, Mas bisa integrate sama WhatsApp Business API gak ya? Oh, ini juga Mas Ardi raise hand ya. Mas Ardi mau nanya secara langsung lewat chat, lewat suara atau pengen chat aja nih? Siapa tahu ada pertanyaan yang lainnya gitu. Kalau mau boleh langsung on mic aja. Halo, Oh, boleh, Assalamualaikum boleh. Mas Rifki. Waalaikumsalam. Ya, Ah, halo Mas Ardi, gimana? kedengeran ya? Oke. Oh, kedengeran. Jelas, jelas. Ini Mas Rifki, aku ini udah pakai Zoho udah lama ya. Oke, Cuman ya. untuk yang Begin ini nah ini belum tahu nih karena aku memang lagi cari platform untuk waba gitu. Terus Oke, kalian dengan CRM-nya. oke. Sekarang ini aku lagi tes pakai ada satu ini juga eh, eh, tapi ini benar-benar official ya untuk ininya ya, apa namanya wabahnya ya. Ya aku tahu Zoho udah perusahaan udah lama, oke, cuman ini apakah official apa enggak wabahnya, terus Oke. habis itu juga apa namanya juga terus kalau untuk yang user yang lama apakah juga dapat itu diskon ini, terus juga tadi saya langsung masuk ke Begin kok cuma dapat 15 hari trialnya. Oke. Mm-mm. Ya, ya udah itu doang sih. Paling kayak gitu sih, Mas. Oke, oke. Saya izin Oh ya, jawab ya. satu Yang lagi terus oh ya untuk satu lagi. kan tadi bilang bisa integrasi untuk website gitu ya. Mm-mm. Ya kayak misalnya bikin web form segala macam kayak gitu. Oke. Terus eh, itu platform apa aja yang bisa kita connect gitu untuk Oh, yang ke website-nya. Ah, website. Oke, saya hmm. satu-satu dulu ya Bapak ya, izin ya. Ya, thank Oke, you, Mas. oke. Oke, pertama untuk WhatsApp Business API. WhatsApp Business API itu sebenarnya dikhususkan ada platform namanya Zoho Marketing Automation. Itu beda lagi sebenarnya sama Begin. Jadi Begin ini sebenarnya dia lebih kayak untuk manajemen inbound, tapi dia bisa outbound tipis-tipis gitu ya. Outbound tipis-tipis, tapi dia bukan kayak API nanti jatuhnya itu. Tapi tetap bisa send-send promo kayak gitu. Nah, menariknya itu adalah nanti sebenarnya kita bisa pastiin nih. Kita soalnya ada semacam apa ya? Begin ini dia kan ada Begin Marketplace. Jadi dia menjual extension atau apa ya? Topping lah gitu. Topping khusus untuk beberapa improvement di Begin ini. Nah, kalau nggak salah saya itu kemarin dengar ada yang bisa semacam outbound kayak apa wabah lagi itu. Nah, itu kalau misalkan Bapak mau dan itu gratis. Kalau Bapak mau nanti kita lihatkan gitu ya, itu secara real kan gitu ya, secara gratis dikonsultasikan lebih lanjut. Nanti hubungi Fergi sama Michelle aja gitu terkait si demo antara extension yang itu sama Begin ini. Jadi sebenarnya Begin ini secara keseluruhan dia untuk manage inbound Pak gitu, bukan untuk outbound secara agresif gitu ya, pakai wabah tadi kan gitu.
Lalu yang kedua tadi ada juga tentang apa lagi ya tadi kalau nggak salah. Oh, untuk trial ya 15 hari. Betul. Jadi Bapak Bapak Ibu di sini kalau misalkan baru sign up pertama kali, baru coba pertama kali itu dapat 15 hari. Cuman kalau lewat kita nanti ngisi form, ikuti langkah-langkah yang tadi, itu bisa dapat 30 hari tambahan. Jadi manfaatkan tuh Bapak Ibu kalau misalkan ingin coba betul-betul gitu ya sebelum langganan 1 tahun gitu ya. Karena kan supaya nanti misalnya udah langganan itu nggak perlu apa ya trial error lagi lah kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa dicoba dan untuk website gitu ya. Kalau nggak salah platform Zoho gitu ya. Apa aja yang bisa ke website itu bisa satu itu tadi apa namanya Begin itu bisa widgetnya yang kayak kolom kecil tadi. Terus ada juga namanya Sales IQ. Sales IQ itu dia chatbot, dia lebih canggih lagi tapi beda platformnya dari ini. Ada lagi tuh. Saya izin tulis ya Sales IQ. Ini Sales Mas, saya IQ. lagi buka nih Begin nih. Mm-mm. Itu bisa ada tulisan connect your WhatsApp business account to Begin. Itu, Oke. ya kan itu wabahnya gitu. Oh, oh sorry. Saya masuk Wabahnya ke ini setting, maksud Bapak terus itu habis itu WhatsApp. Oke, sorry. channel, email, message, phone gitu, social bisa diituin untuk automationnya. Oke. Sorry, ini saya takutnya salah pengertian. Wabah itu WhatsApp Business API atau WhatsApp Business Account nih? Sorry nih, Pak. Kalau Takutnya. artinya itu wabah itu WhatsApp business account. Mm-mm. Jadi sekarang ini Oh, udah, account. Oke, saya jadi kira API, Pak. Sorry, sorry. Iya, API dan salah account tuh pengertian. sama. API dan account tuh sama. Jadi Oke. kalau yang apa namanya? Kalau yang kita pakai biasa itu WhatsApp Mm-mm. business apa ya? Ya gitu deh. Cuma ini kan yang ini saya lihat di sini tadi bisa eh, Bisa, bisa. WhatsApp business account to begin gitu. Tinggal Oh, oh connect. gitu. uh, ini kan your customer via the WhatsApp business platform. Mm-mm. Saya tinggal Iya, nggak iya. tahu sih ini benar apa enggak. Maksudnya bukan benar atau enggak. Cuma saya takutnya salah. Mm-mm. Ini saya coba connect ke ini saya ke Oh ya, kalau misalkan business saya maksudnya coba WhatsApp ya. Business, sorry Pak. Kalau mungkin maksudnya WhatsApp Business Hmm. Account itu bisa Pak, memang bisa Oh ya, dikoneksi. benar-benar. Cuman memang nanti Ya ini ya API. kalau Hmm. tapi kalau misalnya apa namanya Bapak harus si akun Metanya juga verified ya, verified dulu dan oh, Ya udah ya udah. aman ya kalau kayak gitu ya. Biasanya Hmm. kan yang agak-agak repot di itunya sih, di ada Ah, pendaftaran Metanya itu biasanya. hmm. Nah syaratnya itu dulu, kalau syaratnya udah selesai nanti tinggal langsung dikonekin aja kayak biasa sih. Oh, oke. Nah, Oke. nanti dia di belah kiri ada tombol baru, fitur baru, message namanya. Jadi bisa Mm-mm. kelola pesan kayak admin di situ. Ya. Gitu. Oh, Gitu ya. oke. Apakah sudah terjawab, Sudah ada itu. Pak? Ya, Udah ya? paling nanti Oke ya. atau ada tim Mas yang bisa hubungin saya. Saya kasih nomor saya. Boleh, boleh Bapak Ibu nanti saya ini ya, saya bilang ini nanti ke Michelle atau Vergi ya untuk Ya. Pak Ardi Samjaya. Oke, Mm. Thank siap you, Mas. nih. Oke, saya langsung apa ya? Saya lihat lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Ada panjang nih. Bu Erika, malam Bapak Rifki, mohon izin. Permasalahannya ke manajemen sosial media. Tidak ada. Oke, permasalahan Bu Erika tentang manajemen sosial media. Itu nanti ada aplikasi lagi namanya Zoho Sosial, Bu. Itu untuk manajemen sosial medianya. Nah, itu mungkin nanti kita ya di lain waktu kita coba deh bikin sesi untuk sosial medianya ya. Nanti juga siapa tahu kan kita bisa adain free trial lagi nanti kotak-kotak sama tim Zoho Pusat gitu. Tapi kalau untuk sosial media dia beda aplikasi sih. Tapi tambahan Zoho Sosial itu yang sosial media management itu bisa connect langsung ke Begin. Jadi setiap ada DM biasanya masuk ke Facebook atau misal ke Instagram atau misalnya Bapak Ibu nge-ads gitu ya lewat TikTok atau Instagram, nanti leads-nya bisa langsung masuk ke Begin. Nah, integrasinya menariknya tuh kayak gitu. Nantilah kita jadwalkan sistem apa namanya sesi tambahannya itu Bapak Ibu ya di luar ini. Nanti kita tampung dulu ya sarannya. Nanti kita coba jadwalkan. Oke, terima kasih ya Bu Erika. Kalau sistem cloud apa data bisa hilang jika stop pakai Zoho? Nah, kalau sistem cloud, eh, jadi misalkan Bapak Ibu sudah bayar gitu ya, sudah bayar di Zoho-nya itu, akan nanti downgrade atau misalkan nggak bayar, si datanya bakal tetap tersimpan di sana. Jadi kalau misalkan Bu Osrinita itu pengen pindah, nanti harus di-migrate dulu gitu. Jadi tetap bakal tersimpan di situ.
Oke, Pak, apakah ini bisa dipakai dua nomor admin? Kalau dua nomor Budian ya, kalau pengen pakai dua nomor admin itu berarti jatuhnya dua user. Biasanya kalau UMKM yang baru mulai, dia subscribe satu user, terus nanti dia sharing device tuh. Jadi satu aplikasi, satu account dia login di dua HP yang sama gitu, dan dua HP sama itu dipegang sama dua admin yang berbeda. Ada juga yang kayak gitu Bu, untuk ininya. Jinlift boleh, nggak apa-apa. Oke. Pak Ardi, oke saya save nomornya ya. Oke. Oh ya berarti subscription fee per app ya, betul. Sebenarnya Zoho itu ada Pak, nah, yang all in one Zoho One namanya, tapi itu biasanya untuk korporat. Dia sekitar 500.000, 40 aplikasi itu langsung gitu per user per bulan. Tapi kalau misalkan nanti kalau Bapak pengen tahu ya boleh nanti kita sampaikan gitu ya. Oke Pak Ardi, kurang lebih seperti itu. Dan kita, oh ya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Kalau nggak ada kita langsung ke sesi selanjutnya tentang Zoho Books ya, tentang pembukuan nanti akan disampaikan oleh rekan saya nih. Eh, halo, Barat, apa Halo, sudah tergabung? udah, Halo, udah. halo. Oke, Barat siap. Wah, seru banget tadi ya penjelasan tentang CRM-nya ya. Iya, ini Keren, ramai juga keren, nih keren. untuk Seru. bikin. Ya, nah Pengen belajar nih tentang CRM juga nih. udah setiap hari kan itu makanan kita. Iya. Oke, Oke, sekarang mungkin kita ya, langsung setelah bahas digitalisasi di penjualannya, sekarang keuangannya gitu ya, Bar ya. yap, Kan yap, yap, ya yap. kebutuhan UMKM juga ada tentang keuangannya juga. Nah, waktu mungkin sekitar 35 menit ya, Bar ya. Boleh, Sampai boleh, boleh. setengah Kita 9 ya coba, mungkin, atau kita coba 9:25 percepat. lah ya. Yes, Oke yes. ya, agak Oke, bercepat aja. oke. Oke, silakan, Bar. Yes, oke. Thank you Rifki atas penjelasannya ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang udah hadir. Terima kasih udah meluangin waktunya di Jumat malam ini. Wah, ini banyak banget pesertanya ya malam ini ya. Biasanya Jumat malam gini orang pada istirahat ya. Ini tapi banyak banget di sini yang masih semangat buat belajar digitalisasi bisnis ya. Oke, saya izin share screen dulu kali ya. Saya send request dulu. Mungkin Rifki boleh di-accept. Oke, sebentar. Mana ya? Ini udah terlihat belum layarnya? Udah ya? Oke, aman, Aman ya? Bar. Ya. Oke, sebentar. Oh, PPT-nya hilang ya. Oke. Eh, mungkin saya mau ulang lagi untuk apa yang tadi dibilang sama Rifki. Malam ini kita bakal bahas apa? Singkat aja, malam ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup krusial untuk pertumbuhan bisnis, tapi lumayan sering disepelein untuk pembukuan keuangan. Nah, di sini peran Zobooks itu menjadi solusi pembukuan digital yang simple, rapi, terus cocok juga buat bisnis UMKM. Sebelumnya di sini saya mau tahu nih Bapak Ibu yang udah pernah menggunakan atau sedang menggunakan sistem pembukuan, ada nggak? Coba saya mau tahu nih, ada berapa yang udah menggunakan sistem pembukuan secara sistem? Ada ya. Kalau boleh tahu sistemnya apa tuh Bu? Atau Bapak? Saya mau tahu. Belum ya, paper.id. Oke, akuntansiku. Oke, masih banyak yang belum ya, masih banyak yang manual ya. Oke. Nah, kalau masih belum banyak yang tahu, pas banget sih ini. Zobooks ini bakal ngasih tahu tentang pembukuan yang bisa buat laporan keuangan secara otomatis. Jadi, kalian yang udah, Bapak Ibu yang udah join webinar ini udah awalan yang benar ya. Sisanya tinggal kita eksekusi aja. Apa itu Zobooks? Oke, mungkin kita lanjut dulu by perkenalan diri. Iya, sebelum kita masuk ke Zobooks, mungkin kita perkenalan dulu. Nama saya Barat Piranat.
Saya bekerja di PT Indo Krishna Teknologi sebagai BDM Consultant. Saya punya pengalaman 2 tahun terakhir saya itu ngerjain proyek implementasi sistem pencatatan keuangan, salah satunya untuk sekolah internasional, terus juga pernah nanganin proyek strategis untuk holding company. Jadi bisa dibilang lumayan sering bermain di digital keuangan. Kalau setelah ini Bapak Ibu ada yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol atau konsultasi dengan saya, bisa banget ya di nomor ini, sama ada email saya juga. Oke, sekarang kita lanjut ke acaranya. Masalah utama UMKM. Kalau bicara UMKM, banyak banget yang semangat jualan, tapi pembukuannya kadang lupa atau tumpang tindih gitu. Masalah umumnya biasanya lupa mencatat transaksi, atau bingung buat laporan keuangan, atau nggak tahu masuk keluarnya uang itu dari mana gitu. Itu bukan salah siapa-siapa, biasanya itu ya kita cuma butuh sistem yang lebih rapi aja gitu. Kenapa pembukuan keuangan untuk UMKM itu penting? Pembukuan bukan cuma soal catat uang, tapi bisa atau tahu mengendalikan bisnisnya juga. Dengan pembukuan yang baik, kita bisa tahu kondisi keuangan secara real time, bisa ambil keputusan berdasarkan data, terus tahu pelacakan arus kas, terus yang terakhir itu udah pasti kredibilitas bisnis Anda udah terjamin. Nah, setelah kita tahu pentingnya pencatatan keuangan untuk UMKM, mungkin banyak dari kita kayak bertanya, terus gimana cara mulai catatnya, dari mana, sistemnya apa? Jawabannya simpel, itu Zoho Books. Apa itu Zoho Books? Zoho Books itu software akuntansi berbasis cloud yang bisa bantu kita ngelola pembukuan secara profesional. Mulai dari pencatatan pemasukan, pengeluaran, membuat invoice, laporan keuangan, sampai rekonsiliasi bank juga bisa. Semuanya bisa dilakuin secara otomatis dan terintegrasi. Dan karena berbasis cloud juga, Bapak Ibu bisa akses data keuangan bisnis dari mana aja dan kapan aja. Jadi bisa pakai handphone, pakai laptop juga bisa, atau desktop. Nah, Zoho Books ini terhubung dengan 40 software lainnya. Dengan 40 software populer ini, seperti Zoho CRM, bisa masuk ke Stripe, terintegrasi juga dengan e-commerce atau perbankan lainnya. Jadi nggak cuma mencatat, tapi bisa otomatisasi bisnis dari A ke Z. Zoho Books juga udah dipercaya lebih dari 180.000 pengguna di seluruh dunia. Terus jumlahnya juga selalu meningkat karena kemudahannya itu Bapak Ibu. Jadi fiturnya itu memang sangat mudah digunain, terus supportnya juga responsifnya kita lumayan cepat, sampai bahkan banyak UMKM di Indonesia yang udah mulai pindah ke sistem Zoho Books ini Bapak Ibu. Terus keunggulan dari Zoho Books untuk UMKM. Yang pertama, harganya itu terjangkau dan fleksibel. Mulai plan yang gratis sampai bisa di-upgrade ke plan apapun yang mau. Terus sampai yang berbayarnya pun juga cukup murah, mulai dari $10. Itu sekitar 15.000 per bulannya mungkin. Nanti kita ke urusan harganya. Terus yang kedua, kemudahan penggunaan. Dia UI friendly, yang tadi saya bilang, untuk Bapak Ibu yang masih bingung menggunakan digital atau software apapun, Zoho Books ini tampilannya sangat mudah, friendly user, bahkan yang non-akuntan juga bisa menggunakannya gitu. Terus yang ketiga, fitur-fiturnya yang udah essential sama komprehensif, dari pembuatan invoice, pelacakan, pengeluaran, semuanya ada di Zoho Books ini. Terus yang keempat, Zoho Books ini terintegrasi dengan ekosistem Zoho juga Bapak Ibu. Jadi nggak cuma pakai Zoho Books juga, cuman kita juga bisa ngintegrasi si Zoho Books ini dengan produk Zoho lainnya, contohnya Zoho CRM, Zoho Campaigns, atau Zoho Dash. Ataupun inventory management yang bisa langsung terintegrasi, biar bisa tahu stok barang atau inventory manajemennya. Gitu. Terus yang kelima, keamanan data yang terjamin. Zoho ini udah diakuin
secara umum juga sudah tersertifikasi dengan GDPR dan ISO. Dan juga Zoho ini udah punya data centernya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan udah simpen datanya dan mau tarik datanya, kita ada cloud base-nya dan itu sangat aman. Terus yang terakhir ya, udah saya ulang juga, Zohobox bisa diakses di mana aja, sangat fleksibel, bisa di mobile apps ataupun desktop. Kalau dulu kita hitung uang atau apapun itu pakai kalkulator atau bahkan nulis di buku besar, sekarang semuanya bisa otomatis menggunakan Zohobox. Dengan Zohobox proses pencatatan jadi lebih mudah dan cepat juga. Bukan cuma klaim sepihak, Zohobox juga udah dinobatin sebagai nomor 1 software akuntansi untuk kemudahannya penggunaannya versi G2 tahun 2023. Selain itu ratingnya juga cukup tinggi ya, 4,5 dari 5 di platform seperti GetApp atau Capterra menurut Forbes Advisor. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu kali ya, live demo. Saya bakal tunjukin cara membuat invoice, mencatat pengeluaran, sampai laporan keuangannya secara real time di sistem Zohobox. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh mungkin jika sempat, saya coba share screen dulu. Share screen. Oke, sudah terlihat ya? Coba saya cek. Ini udah pindah ya ke software Zoho-nya, kalau boleh tahu. Udah ya, oke. Udah aman. Oke. Ya, ini dia tampilan utama dari Zohobox dashboard-nya. Di sini kita bisa langsung lihat ringkasan kondisi keuangannya, seperti pemasukan, pengeluaran, atau faktur yang belum dibayar, atau saldo bank kas. Ini cocok banget buat pemilik bisnis yang mau tahu kondisi keuangannya secara real time. Jadi kalau bisa dilihat di sini udah ada total receivables atau total invoice yang belum diterima uangnya, terus juga ada total payables atau total tagihan yang belum dibayar. Ini rekordan ini muncul setelah transaksi atau sudah diinput datanya gitu. Terus di sini juga bisa dilihat ada cash flow dari Januari sampai bulan April itu seperti apa. Terus income sama expense-nya, pendapatan dan pemasukannya, mana yang lebih tinggi, berapa total pemasukan, berapa total pendapatan, top expense-nya juga dari account mana, account ledger apa yang paling tinggi expense-nya, sampai ke mutasi banknya, remaining balance-nya gitu. Ini dia tampilan dari dashboard di Zohobox. Kita lanjut ke banking. Banking ini modal bank dari Zohobox. Ini tuh bisa dihubungkan ke rekening bank atau upload mutasi secara manual juga bisa. Nanti di sini Zoho bisa bantu rekonsiliasi data transaksi secara otomatis. Tinggal cocokin aja antara bank mutasi yang Anda punya dengan yang ada di sistem gitu. Untuk kalau kalian lihat di sini ada, kalau kalian punya lebih dari 2 bank bisa masukin satu bank BNI, BCA atau mungkin Mandiri, dan namun tinggal kalian create by add bank or credit di sini, nanti tinggal dimasukin namanya dan detailsnya, nanti bakal muncul di sini. Kalau saya klik salah satu dari banknya, di sini muncul seperti mutasi atau buku rekening koran dari bank kalian. Ini transaksi-transaksi uang keluar dan masuk yang terjadi di bank tersebut gitu. Nanti saya bakal kasih tunjuk salah satu contohnya ketika kita deposit atau withdraw uangnya, tampilannya seperti apa di bank. Oke, sekarang kita lanjut ke modul items yang ada di Zohobox. Ini kita bakal cepat aja, di Zohobox itu yang bakal dipakai memang lebih sering banking ini, items, terus ada modul sales, purchase, dan juga accountant gitu. Kalau di items ini itu dia bagian items, kita bisa mendata semua produk atau jasa yang dijual maupun dibeli gitu. Ini penting banget supaya proses faktur pembelian dan laporannya itu bisa otomatis dan juga rapi kalau ada pencatatan si items ini. Terus kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sales dan purchase. Sales ini modul penjualan,
purchase ini modul pembelian. Sekarang kita bikin senario aja di mana kita menjual barang dengan mencatatnya di Zoho Books. Sebelum kita menjual berarti kita harus ada proses PO-nya. Sebelum itu kita mau buat ceritanya pembuatan barangnya dulu. Contoh barangnya misalkan tumbler. Jadi ini tampilan items dari Zoho Books, Bu, bisa dilihat ada namanya, ada harga barang dibelinya, harga barang dijualnya, terus stok barangnya dan usage unitnya. Ini kita coba create satu di modul new ini. Terus di sini ada tampilannya goods dan service. Service itu jasa dan goods itu barang yang akan dijual. Karena kita mau jual barang, kita taruh di goods, kita jual tumbler misalkan. Tumbler atau botol, kita taruh tumbler. Terus unitnya kita masukin dia sebagai piece, oke, terus barang bisa dikembalikan. Terus ini untuk bisnis manufaktur, kita scroll down aja ke bawah. Nah, di sini bakal dikasih tunjuk sales dan purchase information-nya. Untuk harga jualnya misalkan 150.000, kita masukin aja. Terus harga belinya itu di 100.000. Nah, ini accounts untuk penjualan dan pembeliannya. Untuk penjualannya saya bakal masukin di account sales, pembeliannya di COGS, cost of goods sold aja, biar nanti kita gampang cari laporannya. Terus di sini kita bisa nge-track inventory-nya juga, karena kita udah nge-sync dengan Zoho Inventory, sudah terintegrasi dengan Zoho Inventory, kita langsung masukin aja inventory account-nya di finished goods, karena ini barang langsung jual habis. Terus kita pilih inventory valuation method-nya, first in, first out. Terus untuk opening stock value-nya itu harga beli dari barang tersebut gitu. Jadi kita copy paste saja, sudah jadi. Terus ini untuk opening stock-nya. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya barangnya di stoknya atau di warehouse-nya, kita bisa kosongin aja, karena nanti proses kita bakal ngelakuin pembelian di vendor yang bakal kita create. Sekarang kita save aja. Nah, ini dia tampilannya. Jadi di sini kita bakal ngelihat details dari item yang kita create. Ada item type-nya, terus juga account-nya, purchase information sama sales information-nya. Di sini stoknya bisa dilihat masih 0. Terus untuk transaksi kita juga bisa lihat di sini. Misalkan kita udah pernah bikin transaksi PO di sini karena belum ada, dia masih kosong. Terus misalkan sales order juga ada di sini gitu. Dan ya ini kurang lebih tampilan dari items di Zoho Books. Setelah biasanya kita bikin items, kita lanjut ke modul yang ada di penjualan untuk pembelian. Karena kita mau ngebeli barang tumbler ini, kita ngelakuin PO di modul purchase. Sebelum itu kita harus ngebuat nama vendor yang ngejual si tumbler tersebut, Bu, atau Bapak Ibu. Jadi misalkan sekarang kita mau buat vendor yang menjual tumbler tersebut. Kita klik vendor ini dia tumblernya. Saya udah buat salah satunya, namanya tumbler shop ya. Kalau bisa dilihat, di sini masih kosong, belum ada transaksi apapun di sini. Kalau kita mau buat PO dengan vendor tersebut, bisa kita langsung new transaction dengan create PO, atau kita juga bisa langsung klik di modul PO ini. Jadi nanti dari PO ini bakal kita convert ke bills. Kita buka dari modul PO ini aja. Kita klik new, masukin nama vendor yang tadi kita udah buat, tumbler shop. Terus di sini bakal muncul nomor PO-nya, terus tanggal kapan dibuat PO-nya, terus delivery date, details-details ini yang perlu diisi, boleh diisi. Terus sesuai tadi kita bakal beli si tumbler tersebut. Untuk harga belinya, seperti yang tadi saya buat, harganya 100.000, di sini langsung muncul harga 100.000 masuk ke account finished goods. Contohnya kita mau beli tumbler ini lebih dari 1 karena mau kita jual lagi, kita beli 10 gitu ya. Terus misalkan ada pajaknya atau nggak ada pajak, bisa dipilih di sini teksnya. Tax rules ini bisa dibuat dari setting, karena kita mau bikin tanpa pajak, boleh kita kosongin aja. Terus kalau misalkan ini udah jadi, boleh kita langsung save and submit. Setelah udah di save and submit, nah Zoho Books ini juga menyediakan fitur approval ya. Jadi misalkan Bapak atau Ibu punya super admin untuk finance ya, misalkan mau ngelakuin PO, mau dikasih ke adminnya, nanti adminnya bakal harus nge-approve PO yang udah dibuat oleh salesnya misalkan. Terus nanti tinggal di-approve aja.
sudah di-approve, berarti si sales ini boleh melaksanakan kegiatannya, yaitu meng-convert ini menjadi bills atau tagihan gitu, karena PO-nya sudah boleh dilakukan. Jadi kita boleh convert ini to bill. Tunggu, kita cek dulu. Kita convert ini ke bills, biar dia menjadi tagihan untuk bisa dibayar. Kita masukin nomor bills-nya. Misalkan nomor bills-nya bill strip 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus tanggalnya sesuai, terus di sini udah muncul item dengan account-nya sesuai, quantity-nya juga, kita save and submit lagi. Di sini karena fiturnya ada approval-nya, jadi kita harus approve lagi. Final approve, proceed. Nah, ini dia tampilan bills-nya. Nomor PO-nya juga udah muncul, bills-nya juga udah jadi. Kalau kita, ini sekarang dia sudah ada di modulnya si bills. Kalau kita balik ke modul PO-nya, dia juga ada di situ. Nih, PO nomor 0027, Tumbler Shop sudah di-issue dengan amount segini. Dari dari statusnya tadi open menjadi build. Kalau kita buka, ini dia PO-nya. Kita balik lagi ke si bills-nya yang sudah di-open. Kalau sudah open ini berarti tandanya si finance boleh melakukan pembayaran misalkan gitu ya. Jadi kita boleh record aja langsung payment-nya. Payment-nya ini biaya harganya, terus misalkan payment mode dibayar dengan bank transfer, terus tanggal bayar hari ini sesuaiin aja, terus dibayar pakai bank tadi kita pakai BCA aja, sesuaiin sama bank yang tadi biar kita kasih lihat. Nah, misalkan udah selesai seperti ini, boleh langsung kita save as paid. Tadi yang tulisannya open menjadi paid, berarti sudah dibayar, dan di sini balance due-nya sudah menjadi 0. Setelah membeli tumbler ini, nanti itemnya di stok bertambah ya. Kalau kita balik lagi ke modul items, kita buka si tumblernya, kita lihat stoknya on hand menjadi 10, yang tadinya 0. Terus kita buka transaction-nya juga, mau ngeliat pernahkah kita buat transaction di bills ini, muncul juga di sini gitu. Terus tadi kan kita ngeluarin biaya sebanyak 1 juta untuk membeli tumbler itu, menggunakan bank BCA, kita buka modul banking BCA, terus kita lihat tanggal 16 bulan 5 ada keluar uang sebanyak 1 juta. Terus di sini muncul detailsnya sama jurnalnya. Seperti itu. Terus untuk jurnal pembayarannya, misalkan mau lihat tuh. Ini jurnal si bills-nya. Untuk jurnal pembayarannya bisa buka di Payments Smith ini, klik aja nomor payments-nya, langsung ke arah payments, jurnal langsung keluar dari bank ke si AP ini, accounts payable. Seperti itu. Nah, ini modul penjualan atau pengeluaran dari Zoho Books. Jadi dari vendor, ke purchase order, ke bills, ke Payment Smith. Terus di sini juga ada modul expense. Nah, modul expense itu biasanya digunain untuk pencatatan tanpa tagihan. Pengeluaran tanpa tagihan. Jadi misalkan Bapak Ibu mau mencatat pengeluaran kayak bank charge, kan itu nggak ada tagihannya ya, biar langsung keluar dari bank gitu. Sebanyak misalkan 2.900, itu bisa langsung dicatat di expense. Atau pengisian bensin langsung bayar uang keluar. Pencatatan petty cash itu bisa langsung pakai modul expense. Karena dia tanpa tagihan, dia bisa langsung kita keluarkan expense-nya gitu, pengeluarannya. Ini salah satu contohnya, ada bank fee charge. Saya bikin di sini sebelumnya. Dia tampilannya bakal jurnalnya seperti ini. Jadi dari Bank BNI keluar untuk si bank fee and charge ini. Gitu. Jadi di sini ya modul pengeluarannya. Kita lanjut ke modul sales atau penjualan. Bisa dibilang atau modul pemasukan ya gitu. Terus kalau tadi di modul purchase ada vendor, di modul sales itu ada customer atau account receivable dari kalian gitu. Langganan pembeli kalian. Jadi bisa kalian lihat di sini customer, saya juga udah buat salah satu customer namanya pembeli tumbler. Sebenarnya membuat customer juga gampang. Kalian cukup create new di sini, sama juga kayak vendor. Terus masukin namanya, bisa nama orang atau nama company-nya, misalkan PT Surya, kalau belum ada ya kita coba. Tinggal masukin di sini. Kalau ada email address-nya boleh masukin, address-nya juga boleh. Terus langsung kita save.
dia bakal langsung muncul di dashboardnya customer gitu, seperti ini. Sekarang ini kita bakal buat penjualan atau sales order untuk si pembeli tumbler untuk ngurangin stok dari si tumbler tersebut. Oke, kita lanjut ke sales order, nanti ke invoice, and then payment receive. Dari sales order, kurang lebih sama kayak PO dia tampilannya. Jadi kita bakal create new sales order. Kita masukin namanya pembeli tumbler aja. Terus ini tanggalnya udah ada, nomor sales ordernya juga ini juga udah di auto generate, tapi kita bisa masukin secara manual juga. Tinggal enter sales as manual, nanti kita masukin angkanya di sini. Terus kita masukin untuk penjualannya tumbler. Misalkan si pembeli tumbler ini beli tumbler sebanyak 3 biji. Karena tadi kita udah masukin juga di item harga satuannya 150.000, di sini berubah jadi 150.000 tambah 3 item jadi 450.000 ya. Terus di sini saya masukin dengan pajak juga untuk penjualannya. Ada tax sebanyak 11% PPN. Di sini bakal kekalkulasiin, dihitung taxnya berapa biayanya. Gitu. Kita langsung save and confirm aja. Ini kita skip sales order cycle. Nah, ini dia tampilan sales order dari Zohobox. Kurang lebih hampir sama dengan purchase ordernya. Ini 3 piece, rate-nya juga muncul, PPN-nya juga udah muncul. Terus kita convert ini ke invoice setelah sudah di-approve, sudah di-confirm. Ini juga sama, kita tetap ngelakuin ini dengan quantity-nya sama, 3, ada text-nya, kita save and send aja. Sorry. Ini juga sama yang menggunakan fitur approval, kita approve. Oke, tadi karena saya sudah convert ini menjadi invoice, dia seharusnya sudah ada di modul invoice ya. Kalau kita buka lagi, nah dia udah titik invoice-nya udah nyala di sini, berarti dia invoice-nya sudah terbuat gitu untuk si sales order ini. Kalau kita buka invoice ini, dia udah ada. Nah, ini dia ada nomor 27 untuk invoice ini. Nah, kalau misalkan di sini udah terkirim invoice-nya dan sudah bisa melakukan pembayaran untuk si customer ya, kalian bisa langsung record payment-nya aja. Record payment juga sama seperti payment Smith, tinggal record payment, terus amount-nya juga udah secara otomatis. Kalau misalkan si klien ngelakuin payment-nya 2 kali gitu, misalkan dia bayar 400.000 dulu gitu, si 99 ininya nanti. Oke, 400.000 dulu, tanggal segini, dibayar bank transfer, terus ke bank BCA juga, kita record payment, nanti bakal tampilannya di sini partially paid, atau ada sisa pembayaran yang belum lunas. Jadi balance due-nya bakal muncul, jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh ini kok ada yang partially paid. Berarti memang ada yang belum lunas. Jadi bisa kirim invoice-nya lagi untuk ditagih lagi. Kalau sudah pembayarannya sudah lunas, tinggal record payment, dia bakal kasih tahu berapa payment yang belum lunas. Ini tinggal masukin lagi, sama. BCA juga, tinggal record payment. Baru dia sudah lunas. Gitu. Ini jurnalnya belum muncul. Bentar, payment receipt, kita buka. Karena ada 2 pembayaran, 2 kali pembayarannya bakal muncul. Gitu. Terus kita bakal coba buka itemsnya untuk si tumbler. Stoknya juga sudah berubah menjadi 7. Karena kita jual 3 barang itu. Committed stock 3, minus 3 available for sale. Gitu. Dari quantity-nya 10. Kalau kita buka transaction, oh ini ada yang bertanya, kita view. Oke, kita lanjut lagi. Di invoice, kita lihat, sekarang udah ada invoice yang terbuat di historinya si tumbler, di transaction-nya tumbler. Gitu. Terus coba kita lihat jurnal dari penjualan tersebut. Kita buka invoice-nya lagi. Nah, ini dia hasil jurnalnya. Ada accounts receivable sebanyak ini, sales-nya berapa, tax payable-nya berapa, finished goods-nya berapa, 300.000, dan COGS-nya
menjadi 300.000 gitu. Untuk pembayarannya kurang lebih bakal jurnalnya bakal sama, ada di banking. Kita buka modul banking basic-nya. Terus salah satunya ini misalkan yang 400.000, dia dari AR ke bank langsung gitu. Oke, jadi ya ini kurang lebih flow untuk pembuatan atau pembelian dan penjualan pakai menggunakan sistem Zohobox. Jadi dari items, banking, sales, purchase, kurang lebih seperti itu. Terus di sini juga ada modul sales receipt. Jadi modul sales receipt ini semacam kwitansi. Bisa dibilang sama juga kayak expense yang tadi, cuman kalau ini uang pemasukan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menerima bunga bank, itu bisa dicatat langsung di sini gitu, tanpa bikin tagihan atau invoice. Atau misalkan pemasukan yang lainnya tanpa tagihan invoice, kwitansi langsung bisa dibikin di sales receipt ini. Tampilannya juga sama kayak expense, dia langsung muncul seperti ini. Jadi apa yang dijual, misalkan baju sekolah langsung dijual tanpa invoice yang ditagih, langsung dibikin kwitansinya gitu. Terus di sini kita juga ada modul accountants ini yang dipakai biasanya chart of accounts-nya. Itu modul ledger-ledger dari Zohobox. Di sini kalau bisa Bapak Ibu lihat, kita buka dulu. Nah, di sini udah berbagai macam account ada di dalam Zohobox. Ada asset, ada current asset, bank, cash. Nah, bank dan cash ini yang saya masukin di banking itu dibuatnya di chart of accounts ini dulu gitu. Terus ada account receivables-nya juga di sini. Kalau kita mau lihat data-data account receivables-nya juga bisa baik klik aja, terus kita lihat details semua transaksinya gitu. Terus untuk kalau kita mau nambahin ledger baru gitu, gampang aja tinggal create new account, pilih account type-nya apa, misalkan mau nambah bank lagi, atau ada current asset, ada current liability, expense, ada expense, itu tinggal masukin account name aja, nanti di save, langsung muncul di beranda sini. Gitu. Oke, ini untuk accountants. Kita lanjut langsung ke si reports. Jadi setelah kita udah membuat berbagai transaksi tadi, semua transaksi tersebut bakal masuk ke modul reports ini. Di reports Zohobox ini juga udah cukup lengkap dari P&L, cash flow statement, balance sheet, semuanya ada di sini. Bahkan summary inventory juga ada di sini gitu. Semuanya ada di sini. Kalau kita mau lihat salah satu dari reports-nya, misalkan P&L, tampilannya seperti ini. Jadi account-account yang kita create bakal menjadi reports gitu, kayak COGS-nya, terus biaya-biaya lainnya gitu, ada dari other current asset atau liability bakal ada di P&L tersebut gitu. Terus ini juga bisa kita pilih, misalkan date range-nya mau by this year, tahun ini gitu reportnya. Itu bisa kita buat juga gitu. Terus ini juga bisa diekspor menjadi Excel atau PDF ya, ada tampilannya. Terus kalau kita mau lihat reports cash flow juga ada untuk bank atau petty cash. Di balance sheet, ini kelihatan bank transaksi detailsnya. Misalkan tadi kita habis buat untuk si sales ya. Coba kita lihat sales. Oh, ada di balance sheet ya, sorry. Nah, ini misalkan kita mau lihat details dari bank yang kita udah buat tadi gitu. Kita tinggal lihat kurang lebih summary-nya sama seperti mutasi bank yang udah kita buat. Terus kita bisa nge-range date custom date-nya juga, misalkan by tanggal 1 sampai 17 Mei itu apa aja transaksinya, atau mau previous year juga bisa. Mau lihat transaksi tahun lalu, tinggal kita run report bakal muncul gitu. Oke, kita ke lagi. Ini kita lihat si sales yang tadi kita udah buat. Nah, today aja, mana today, this week run report. Nah, untuk tadi yang kita udah buat bakal muncul di sini juga tanggal 16 bulan 5, ada pembeli tumbler,
dia sebuah invoice, ini sales ordernya, dia masuk ke kredit sejumlah 450.000. Tinggal kita klik aja untuk ngecek itu invoice yang mana. Gitu. Oke. Mungkin demo untuk hari ini itu aja. Kita lanjut ke PPT-nya. Nah, jadi Zoho Books ini juga nyediain versi gratisnya ya untuk bisnis kecil Bapak Ibu. Bisa di scan QR-nya. Ini biar bisa dapetin free trial selama 14 hari untuk sign up pertama. Ini kesempatan juga buat Bapak Ibu yang mau mulai pembukuannya dengan sistem profesional, bisa langsung sign up di scan QR sini. Terus, nah ini untuk pricing yang tadi saya mau jelasin juga. Jadi Zoho Books ini punya berbagai plan ya, dari yang standar, profesional, sama premium. Di setiap plannya itu memiliki kelebihannya masing-masing. Salah satunya untuk standard plan itu dia sama seperti free plan, tambahannya ada berbagai macam seperti ini, dan dia bonus udah mendapatkan 3 user gitu. Dan juga profesional, banyak dari klien-klien kita menggunakan Zoho itu pakai professional plan, karena ini udah mencukupi kebutuhan dari mereka gitu ya. Dan untuk usernya itu sudah mendapatkan 5 user. Dan seterusnya untuk premium plan juga sama, dia dapatin kelebihannya seperti sebanyak ini, terus mendapatkan user sebanyak 10 user. Oops, sorry. Nah, ini buat Bapak Ibu yang mau mulai pembukuan bisnisnya sekarang, boleh langsung hubungin ke kedua nomor ini untuk konsultasi gratis selama 30 menit. Terus bisa juga dapat demo aplikasi untuk khusus untuk bisnis. Terus nanti juga bisa dapat estimasi biaya kebutuhan finalnya berapa kira-kira untuk terus implementasi dari kita itu juga bisa didapetin tersebut. Terus buat Bapak Ibu yang udah tahu tentang Zoho juga, yang mau langsung berlangganan, bisa langsung untuk langsung bisa dapat diskon sebanyak 10% selama 1 tahun. Terus juga bisa dapat gratis pelatihan juga untuk komunikasi kebutuhan bisnis. Dan juga mendapatkan grup khusus, bisa kasih tanya jawab. Nah, mungkin dari saya segitu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar Zoho Books atau produk Zoho lainnya, bisa langsung kontak ke saya atau ke kedua nomor tersebut ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin sekarang boleh saya jawab sekarang. Kalau mungkin ini waktunya juga cukup mepet ya, tinggal 30 menit. Boleh deh mungkin hubungin ke kontak kita aja. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu. Setelah ini kita juga masih ada demo untuk produk Zoho lainnya. Zoho Mail itu bakal di-present oleh rekan saya, Pandapotan. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Oke, mungkin Dapot boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Barat ya atas Yes. ini ya presentasinya ya. Yes, Oke, Rifki, thank tentang you. Zoho Books gitu. Itu kalau nggak Oke. salah ada satu ini sih. Ya di kolom chat ya Barat ya. Ada ya? Kok nggak Iya. ketemu? Itu dari Pak Ardi mungkin tadi. Mana nih? Sama. Nah itu raise hand juga tuh. Kayaknya bisa langsung bersuara tuh Pak Ardinya. Oh ya, ini saya baca kelihatan. Oke. Atau kalau mau memperjelas tuh Pak Ardi boleh di on mic-nya Pak Ardi. Ini juga Oke. ini. Oh, Tuh, kalau nggak nanti kamu jelasin lagi aja lewat WhatsApp ke aku. Boleh Aku Pak. Boleh. kasih nomornya Waktu tadi. ini kita Ya, bisa sempat thank you ya. buat iya, tanya. oke. Yes. Oke deh Oke, kalau gitu nanti ya. saya langsung kontak sama Pak Ardi deh kalau gitu ya. Oke, cool. Oke, thank you Pak Ardi. Thank you juga Rifki. Terima kasih. Yo, oke deh kalau gitu. Oke, langsung kita move aja ya. 30 menit lagi ke Pandapotan ya. Ini technical engineer kita nih.
Rino Krisna. Halo, Aduh, Daput. halo, halo. Hai. Oke, gimana Pot? Siap Pot? Oh, apa namanya? Langsung bisa apa namanya to the point dan ini aja Hmm, gitu ya. ya, betul. Bisa Oke dipersingkat Pot. aja langsung. Oke, silakan Pot. Waktu waktu Oke, baik. Selamat malam ya Bapak Ibu ya. Ini masih pada semangat kan ya? Walaupun udah jam-jam segini kan, udah mulai-mulai jam tidur ini. Tapi antusiasnya masih ada sekitar 60 orang lebih kan di sini masih. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ya, di sini saya langsung aja untuk ke materinya ya. Jadi materi terakhir ini sebenarnya harusnya materi yang paling ngantuk ya, karena tadi kan kita udah bahas tentang CRM, terus juga kita udah bahas tentang financial kan. Nah, kalau misalkan kita ngurus apa pelanggan, banyak yang marah-marah, oh kalau kita pusing. Kita juga pusing nih mikirin keuangan. Wah, ini lagi bahas teknologi lebih pusing lagi. Karena kan butuh keahlian khusus kan kalau misalkan untuk teknologi. Nah, eh, karena di sini udah waktu semakin malam, ini saya percepat saja. Jadi mungkin saya di sini pembawaannya agak sedikit cepat ya. Nah, di sini yang terakhir itu materinya itu adalah penggunaan email profesional untuk meningkatkan kredibilitas bisnis UMKM. Nah, di sini produk yang akan saya jelaskan adalah Zoho Mail. Nah, kemungkinan di sini 99% lah pasti ya untuk Bapak Ibu ini penggunaan komunikasi ya dengan customer ataupun dengan pelanggannya itu pasti komunikasinya lewat WhatsApp ya. Cuman di sini kita kasih Zoho Mail, email profesional karena itu mulai berkembang kan ya. Nah, itu kemungkinan penggunaan komunikasi lewat WhatsApp itu sudah tidak lagi karena untuk lewat WhatsApp itu dia itu lebih ke pribadi. Tapi kalau misalkan untuk targetnya itu masih perorangan itu masih bisa. Cuman kalau misalkan targetnya udah mulai company-company besar, perusahaan-perusahaan besar, misalkan kita punya jasa catering, cateringnya itu kan berarti kita harus menawarkan jasa-jasa kita ke perusahaan-perusahaan besar kalau misalkan mereka punya acara-acara tertentu. Nah, biasanya itu komunikasinya itu udah nggak WhatsApp lagi. Jadi ini menggunakan email. Nah, email di sini adalah email yang digunakan adalah Zoho Mail. Oke, next ya. Nah, mungkin sebelumnya bisa kenalan dulu. Saya Pandapotan Sitanggang. Di sini saya sebagai Technical Support Engineer di PT Indokrisna Teknologi ya. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol seputar teknologi ini ada WhatsApp saya juga dan juga email saya juga di sini. Nah, di sini saya udah menggunakan email yang profesional juga ya karena email yang profesional itu biasanya ada nama bisnisnya. Nama bisnisnya udah tidak menggunakan Gmail lagi, Gmail ataupun Yahoo ataupun yang lainnya. Nah, sebelum kita ke email profesional itu pasti semuanya bertanya-tanya, kenapa sih kita harus pakai email profesional? Kenapa? Apa itu email profesional? Tapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu yang namanya domain. Nah, domain di sini itu ibarat sebuah alamat. Nah, alamat di sini itu kalau dalam internet ya, itu alamatnya itu misalkan contohnya itu ada www.wiranesia.com, www.facebook.com, ataupun kita bisa pakai nama bisnis kita, misalkan pandapotancatering.com atau pokoknya bisa banyak lah kalau untuk domain. Nah, domain ini sebagai alamat kita, jadi nanti customer ataupun pelanggan-pelanggan kita itu bisa tahu bahwa ini adalah domain kita, alamat kita. Jadi nanti kalau misalkan ada pelanggan ataupun ya dia nanti mau menghubungi kita itu bisa langsung lewat email. Nah, terus yang kedua itu adalah hosting. Apa sih hosting itu? Nah, di sini ada gambar rumah kan ya di sini. Ya. Nah, hosting itu tuh bagaikan rumah. Jadi ini tuh untuk misalkan kita kan kalau misalkan di rumah itu kan kita nyimpen segala macam barang, ada tas, terus juga ada kompor dan lain sebagainya. Tapi jangan taruh istri orang juga ya di rumah. Nah, itu sebagai penyimpanan barang-barang kita. Tapi kalau misalkan di hosting itu kita menyimpan data. Nah, datanya di sini itu yaitu data dari website kita dan juga data email kita. Nah, kemudian apa itu email profesional? Nah, email profesional itu lebih ke arah identitas kita.
Jadi ketika nanti orang ingin komunikasi dengan kita, itu akan langsung kirim email ke kita. Nah, email profesional itu biasanya itu udah langsung ke arah domain kita sendiri, domain kita, alamat kita sendiri ini. Nah, alamat kita sendiri itu juga berhubungan dengan website kita. Misalkan kita punya website pandapotan.catering.com. Nah, jadi nanti emailnya itu udah langsung ada nama website kita. Jadi ini akan kredibilitasnya jadi lebih tinggi. Jadi kita email lihat malah kalau misalkan secara korporat ya. Nah, terus kenapa sih email profesional itu penting? Nah, untuk menjawabnya, pertama, itu adalah memperkuat identitas merek. Nah, contohnya nih, itu ada email tanya@tutibakri.com. Nah, berarti ini email ini kita jadi tahu kan langsung bahwa email ini khusus untuk bertanya. Nah, eh, nama perusahaannya atau nama bisnisnya itu apa? tutibakri.com. Nah, ketika kita melihat nama ini kan kita jadi tahu bahwa ini tuh pasti kue. Nah, beda kalau misalkan kita pakai Gmail ataupun Yahoo, misalkan tutibakri@gmail.com, tutibakri@yahoo.com. Nah, itu kalau misalkan kita dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang udah menengah ke atas ya, itu tuh masih belum terlihat profesional, jadi kredibilitasnya itu agak kurang. Nah, yang kedua pelanggan. Nah, kalau misalkan kita udah pakai domain kita sendiri kan, misalkan tadi tanya pelanggan ini juga percayanya ini official eh, dari bisnis kita. Kalau misalkan ada email dari Gmail atau dari Yahoo itu kelihatannya itu kalau misalkan eh, kelihatannya itu pasti siapa ini yang kirim, itu masih kurang dipercaya karena masih Gmail biasanya kalau misalkan di ranah profesional itu seperti itu. Jadi ketika bisnis Bapak Ibu itu sudah mulai memasuki tahap menengah ke atas ya, udah mulai rame nih, pelanggannya banyak, udah, terus juga timnya juga udah banyak, nah itu udah harus pindah tuh ke email profesional. Nah, yang ketiga, kontrol penuh atas data. Nah, di sini kalau misalkan kita masih menggunakan Gmail ya, gmail.com, @yahoo.com, itu tuh kita masih diatur sama mereka. Jadi banyak keterbatasan kontrol data. Misalkan, contohnya kalau misalkan tiba-tiba email kita ke-hack atau email kita ke-block, itu kan pasti data kita semua hilang. Cuman kalau misalkan kita udah pakai eh, apa namanya email profesional, apalagi dia pakainya udah terpercaya kan, nah itu pasti data-data yang kita simpan di email itu udah pasti kita bisa kontrol secara penuh. Nah, terus yang keempat, skalabilitas bisnis. Nah, bisnis kita itu kan alhamdulillah kalau misalkan semakin berkembang ya, nanti semakin besar, semakin besar, semakin besar, lama kelamaan kita tiba-tiba jadi apa nomor satu orang terkaya di Indonesia, amin. Nah, berarti nanti ketika bisnisnya udah mulai berkembang, pasti timnya jadi banyak dong, tim misalkan tim marketing, tim sales, ada tim banyak lah ada timnya. Nah, itu email ini sangat berguna karena di masing-masing tim mereka itu punya email mereka sendiri dan juga domainnya itu udah nama domain bisnis usaha kita. Nah, yang kelima juga ada fitur premium untuk produktivitas kalau misalkan kita pakai email profesional ini. Nah, di sini kebetulan ada Zoho Workplace, itu ada produk Zoho Mail juga, tapi itu mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Jadi banyak fitur-fitur premium yang ditawarkan oleh Zoho Workplace, misalkan kita bisa eh, langsung integrasi dengan chat, juga ada pokoknya nanti pada saat kita bisa mendapatkan office suite dan juga yang sebagainya. Nah, yang keenam, meningkatkan deliverability email. Apa sih maksudnya deliverability email? Nah, maksudnya itu adalah ketika kita kirim email ke seseorang. Nah, pada saat kita kirim, ternyata email yang kita kirim ini masuk ke sampah ataupun ke spam. Nah, jadi kemungkinan orang yang menerima email kita atau menerima pesan kita itu nggak bakal kebaca tuh email kita karena emang emailnya itu terkirimnya ke sampah ataupun ke spam. Nah, tapi kalau misalkan kita udah pakai Zoho Mail ini, nah itu udah pasti nggak bakal ke spam karena udah terjamin deliverability emailnya itu udah di set lah sama si Zoho Mail ini biar nggak di spam karena emang sudah seperti itu. Nah, terus mungkin saya akan memberitahu ya cara mendapatkan domain profesional di sini. Nah,
tipsnya itu yang pertama, biasanya itu yang bagus ya sebenarnya itu .com atau .id, misalkan pandapotancatering.com atau pandapotancatering.id, itu biasanya bagus biasanya kalau untuk penggunaan .com ini. Cuman ya itu biasanya kalau misalkan yang .com atau .id ini agak sedikit mahal ya, tapi dia itu udah yang paling terpercaya lah. Jadi kalau misalkan domain Bapak Ibu itu udah .com atau .id, kemungkinan orang kliknya itu lebih besar, jadi mereka lebih percaya. Nah, terus juga yang kedua, itu nama web atau nama domainnya itu sebaiknya singkat, singkat dan juga mudah diingat. Karena kalau misalkan kita misalkan kepanjangan, Pandapotan Sitanggang, catering, dan juga makanan. Nah, itu kan panjang tuh. Nah, mending disingkat aja, misalkan pandacatering@com. Nah, itu kan jadi lebih singkat, jadi pelanggan pun jadi lebih mudah untuk ingatnya kan. Nah, yang ketiga, sesuai dengan nama merek atau produk utama. Misalkan kayak tadi, produk utama kita itu kita contohkan catering, berarti pandacatering.com. Nah, berarti kan sesuai kan sama produk utama kita, jadi customer ataupun pelanggan juga tahu kalau produk utama kita adalah catering. Nah, terus juga nomor 4 itu cek sejarah domain. Ini maksudnya apa sih? Cek sejarah domain itu maksudnya ketika kita ingin menggunakan sebuah domain, itu jadi sebenarnya itu kemungkinan kita cek dulu domain ini sebelumnya pernah digunakan atau enggak. Nah, itu biasanya banyak platform online yang menyediakan penggunaan domain ini, tapi sebaiknya kita pilih domain itu yang emang belum pernah dipakai sama sekali. Nah, terus kemudian ini ada cara mendapatkan domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara simpel aja ya untuk cara mendapatkan domain ini. Yang pertama, itu kita pilih dulu penyedia domainnya. Nah, ini penyedia domainnya ada beberapa di sini. Biasanya tuh kalau misalkan di Indonesia ya, itu kita langsung ke GoDaddy, Niaga Hoster, Domainisia, dan sebagainya. Yang ini udah yang murah-murah, di situ ada yang biayanya 13.000 per tahun, 15.000 per tahun. Itu biasanya domain-domain yang murah. Nah, terus kita yang nomor 2 itu kita cek ketersediaan nama domainnya. Misalkan kita cek bisnisanda.com, apakah ini udah ada yang punya, kita cek dulu. Itu biasanya si penyedia domainnya juga udah menyediakan fiturnya tuh untuk cek ketersediaan nama. Misalkan pandacatering.com, apakah ini udah ada atau belum. Nah, kalau belum kan kita bisa pakai. Tapi kalau ternyata udah ada, ya mau gimana lagi, berarti kita harus cari nama yang lain. Nah, baru yang ketiga kita beli domainnya. Nah, domain ini biasanya kisaran harganya itu belasan ribu per tahun. Murah kan? Tapi balik lagi ke tadi, kalau misalkan yang .com atau .id itu udah pasti mahal, karena emang itu yang untuk saat ini webnya itu paling terpercaya. Nah, baru setelah kita udah beli domain ini, kita bisa hubungin ke Zoho Mail, nanti biar kita bisa dapat email profesional. Tapi ini belum termasuk web ya, karena kalau kita mau bikin website itu udah beda lagi. Ini hanya sekedar domain atau alamatnya. Kalau website itu udah beda lagi. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara simpel aja ya Zoho Mail tuh. Apa sih Zoho Mail itu? Kenapa kita harus pakai Zoho Mail? Kenapa Zoho Mail ini solusi yang tepat untuk UMKM? Nah, yang pertama itu kolaborasi tim. Jadi kita itu bisa secara kolaboratif kita dengan tim kita itu berkoordinasi, kolaborasi juga dengan yang lain, dan juga ada ke customer, ke pelanggan. Nah, sini juga ada manajemen lampiran. Jadi kita ketika ingin melampirkan suatu file, misalkan kita mau kirim foto atau kirim bukti pembayaran ke customer, nah itu ada di sini. Jadi kita bisa memanage itu semua. Nah, terus keamanan. Nah, Zoho Mail ini udah terbukti keamanannya. Ini udah keamanan internasional lah. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar GDPR, ISO, itu udah level internasional. Nah, terus juga ada migrasi mudah. Migrasi mudah ini jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu misalkan dari Gmail ataupun dari Yahoo, nah kalau misalkan ingin mau pindahin semua data-datanya, data email atau data file, itu semua bisa langsung dimigrasi ke Zohomail. Ataupun nanti kalau mau berhenti dari Zohomail dan juga mau pindah ke yang lain, itu juga bisa migrasinya. Nah, apa aja sih keunggulan Zohomail? Nah, di Zohomail ini banyak fiturnya sebenarnya, cuman di sini akan saya jelaskan untuk beberapa fiturnya. Yang pertama itu adalah tanda tangan profesional. Nah,
Jadi ketika kita membuat sebuah email, itu biasanya di paling bawah itu ada tertanda Pandapotan Sitanggang, Technical Super Engineer at Indokrishna. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ini nanti bisa ada di Zohomail. Nah, terus juga yang kedua, tema dan bahasa fleksibel. Nah, di Zohomail ini juga kita bisa konfigurasi tuh temanya biar sesuai dengan yang kita ingin lihat, dan juga bahasanya fleksibel karena tersedia juga dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa lainnya sebenarnya. Nah, terus nomor tiga, ini juga bisa diakses offline, tapi kalau misalkan kita akses offline itu, kita cuma bisa lihat email-email yang udah ada, tapi kalau mau kirim email tetap harus online. Nah, harganya juga terjangkau ini Zohomail. Tapi sebelum kita ke harga, mungkin saya mau kasih lihat ya, apa, dashboard atau tampilan utama dari email ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ini tuh tampilan utama dari Zohomail. Jadi di sini kan seperti biasa ya, yang seperti saya bilang, ini itu ada Indonesia. Ini karena udah saya setting jadi bahasa Indonesia untuk dipakai. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada email di sini, ini kotak masuknya inbox, dan juga di sini ada draft. Ini sebenarnya tampilannya sama aja sih kayak Gmail, Yahoo. Jadi kalau misalkan kita mau klik email baru, tinggal klik surat baru yang ini, terus kepada siapa, terus kalau misalkan ada mau CC, atau terus juga kita klik subjeknya apa, kemudian kita isi emailnya untuk ke siapa, dear kepada yang terhormat Pandapotan. Nah, ini udah tinggal dikirim. Nah, eh, kebetulan di sini juga udah kita set ya, di sini emailnya itu udah berbentuk email profesional, karena di sini ada yang sebagian kirinya itu hello at indokrishna.com. Nah, indokrishna.com itu nama bisnis kami kan. Nah, kalau saya juga sebenarnya punya juga, saya juga punya ini, pandapotan.s at indokrishna.com. Ini juga saya punya nih email, apa, email saya ini. Jadi udah nama saya, jadi udah pasti ini punya saya. Nah, ini nama bisnis saya, bukan bisnis saya sebenarnya sih. Saya cuma petugas saja. Nah, baru ketika kita udah bisa kirim email lewat sini, baru nanti kan kita bisa komunikasi dengan pelanggan-pelanggan kita. Nah, baru dari email-email ini juga bisa tadi tuh bisa diintegrasi dengan apa, CRM yang tadi, terus juga akunting juga, karena kan akunting kalau misalkan kita yang tadi yang finance Zohobook, kalau misalkan kita mau kirim apa namanya tuh, pembayaran, struk pembayaran. Nah, struk pembayaran nanti menggunakan Zohomail. Terus kalau misalkan CRM kita mau apa, kasih follow up ataupun apa ke customer yang misalkan dia udah janji kemarin kan mau beli, tapi ternyata kita tiba-tiba dia menghilang gitu kan. Nah, berarti nanti kita pakai Zohomail ini untuk follow up biar kita bisa nambah lah kalau misalkan memang dijadikan untuk membeli produk kita. Nah, mungkin kalau untuk dashboard segitu aja karena udah mulai jam segini ya. Mungkin saya stop share, terus saya lanjut yang tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini tadi keunggulan yang nomor 4 itu kan tadi harganya terjangkau. Nah, kita lihat harganya. Sebenarnya kan Zohomail ini ada yang gratisnya, Zohomail gratis. Jadi itu gratis selamanya. Dia itu udah sekaligus bisa konfigurasi domain yang tadi. Jadinya bisa misalkan nama kita, Pandapotan, saya, at indokrishna.com, nama bisnis kita. Atau pandapotan at catering.com, kayak gitu. Jadi eh, sebenarnya Zomail ini gratis untuk versi gratis, cuman ya karena versi gratis ya pasti banyak limitasinya lah, banyak limitnya, banyak yang tidak bisa digunakan fiturnya. Nah, kalau misalkan mau fitur yang lebih lagi, ini ada email Lite, ini udah sama kalender juga, jadi kalau misalkan kita mau ada meeting dengan orang ataupun ini, kita bisa buat di kalender ini, itu cuma 13 ribuan aja ini per bulan. Nah, ini juga ada lagi yang bawa, itu email Lite ini 17 ribu per bulan. Itu kalau yang atas ini kan
dapat 5 GB ya penyimpanan. Nah, kalau ini dapat 10 GB, cuma nambah sekitar 3 ribuan aja sih. Nah, ada lagi nih yang premiumnya. Ini yang versi versi mahalnya lah. Itu bisa apa? Fiturnya sebenarnya banyak, cuman di sini kita ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau misalkan kita mau ngelampirin file, misalkan kita punya 1 GB nih file, ada foto kan, video 1 GB, oh bisa langsung kita lampirkan. Terus juga kita bisa arsipin pesan-pesan, kita juga bisa pencadangan dan pemulihan kalau misalkan tiba-tiba ada yang down gitu kan, kita bisa, jadi kalau misalkan email kita hilang, tenang aja karena Zoho Mail ini udah ada fitur otomatis ada cadangannya, jadi nggak perlu takut untuk datanya hilang. Terus juga bisa white labeling, ini agak teknis aja tapi kita skip aja deh. Nah, kalau misalkan butuh lebih dari email, ini ada produk namanya Zoho Workplace. Nah, Zoho Workplace ini dia lebih ke arah kolaborasi tim sih. Jadi kalau misalkan emang penggunaannya itu ada banyak di dalam satu timnya, misalkan satu tim ada 10-20 orang, nah itu lebih cocok Zoho Workplace karena dia kolaborasinya tuh lebih bagus. Dia itu udah ada sekaligus penyimpanan, ada komunikasi juga, Zoho Meeting juga ada nih dia dapet. Zoho Meeting tuh mirip-mirip kayak kita sekarang lah Zoom. Zoho Vault itu untuk penyimpanan rahasia lah. Terus juga ada Zoho Office, itu lebih ke arah kayak Microsoft Word, Microsoft Excel gitu. Nah, pricingnya ini pricingnya Zoho Mail dengan Zoho Workplace. Jadi Zoho Mail yang tadi ini yang udah fitur premium ya, ini 55.000, sedangkan Zoho Workplace itu lebih murah, dia 41.000 doang per pengguna per bulan. Tapi dia udah dapat tadi tuh aplikasi-aplikasi yang lain untuk kolaborasi tim. Nah, mumpung ada kan sekarang kan Zoho Mail, jadi kita menawarkan eksklusif nih dari kita nih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau langganan sekaligus, ada nanti kita gratis, kita setupin emailnya, terus juga domain konfigurasinya kita gratis, terus juga ada grup support WhatsApp, sama ada juga gratis pelatihan onboarding. Jadi ini cuma 500.000 aja nih, mumpung lagi ada kan. Jadi ini sampai tanggal 31 Mei aja nih, khusus 10 pembeli pertama dari peserta webinar sekarang. Kalau misalkan emang tertarik ya tinggal hubungin ini aja, nomor ini Pak. Ada Michelle, ada juga Fergie. Ya, mungkin udah jam segini ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak, Bu, yang bisa kita diskusikan sebelum penutupan. Itu kayaknya ada pertanyaan yang Mas, ngacuk ya dari Pak Ardi juga tuh. Wah Ya, ini boleh Pak Pak Ardi. Ardi aktif sekali nih. saya Iya. emang lagi nyari sistem ini, Mas. Oh, boleh Waduh. Pak. Jadi sekalian ya Jadi Pak tadi konsultasi ada langsung ya. saya Ya. disebutin tadi ada white labeling. Kebetulan saya lagi nengok kemana itu apa tadi? Oh, Saya white kebetulan labeling. memang lagi nyari software yang bisa saya bisa white label. Saya lagi bikin SaaS gitu. Oke, ini white labeling ini di sini lebih ke arah ini aja sih Pak. Jadi ketika kita kan kadang suka ada ya Pak email-email spam atau email-email yang Oh, white label itu aku pikir ya, aku bisa iya Pak, rebrand. enggak, itu lebih ke arah kita tuh ngebolehin dia kirim sesuatu ke kita. Whitelist, Iya, betul Pak. whitelist bukan. Betul, Oke, betul oke, Pak. oke, oke, Kalau oke. di situ Pak. Oke. Eh, Sip, sip, sip. Ya, Thank you, di thank situ you. Saya Pak. udah Iya pakai Pak. mail udah lama sih kalau ini. Iya, Oh boleh ya Pak. udah. Oke. Tapi Thank you. izin Pak ya, kalau anyway kalau Bapak lagi bikin SaaS main-main aja Pak ke Zoho Creator Pak. Itu Oh, bikin-bikin oke. aplikasi. Iya, Hmm, oke. Ya, saya lagi pakai Replit. iya. Tuh, Itu aja sih main-main aja kayak searching dulu aja sih. main-main. Iya. Oke. Thank you, Mas Rifki. Iya. Thank Oke. you. Ada lagi nggak nih mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Mungkin 5 menit terakhir ya. Ini sih 5 menit terakhir boleh. Kalau kalau pengen CRM boleh, pengen keuangan boleh, apapun boleh lah. Sebelum mungkin kita tutup nanti, apakah ada nih? Kalau nggak ada, kita bisa tutup aja. Oke, nggak ada ya, berarti ya. Oke, nggak ada. Kalau gitu kita langsung
tutup aja. Mungkin saya pribadi, Rifki gitu ya, mewakili PT Indogreen dan juga di sini ada Dapot, mengucapkan terima kasih banyak ya atas waktunya. Kita sangat mengapresiasi banget nih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kalau gitu sebelum kita selesai mungkin boleh foto bersama kali ya untuk dokumentasi gitu ya. Bapak Ibu kalau berkenan boleh ini juga on cam juga gitu ya terakhir ya. Gitu. Oke. Oke, terus ini Maudi boleh bantu ini ya, bantu ini ya foto ya Maudi untuk Boleh. acara kali ini. Siap. Halo Maudi, masuk ya? Masuk. Oke, boleh dihitung ya Maudi ya kalau misalkan ini. Oke. Ini ada 2 slide ya. Oke. Yuk. Oke. Oke, boleh dihitung mundur ya. Siap. Oke, 1, 2. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oke, slide keduanya lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Maudi ya, dan terima kasih juga sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Lalu jangan lupa juga Bapak Ibu boleh stay di grup atau misalkan di Indo Krishna Community, karena nanti kita biasanya suka banyak event-event offline, dan yang terdekat itu nanti ada tanggal 28 di Manhattan Tower daerah Rasuna Said. Bapak Ibu kalau misalkan daerah DKI Jakarta boleh main-main tuh, nanti kita ketemuan di sana. Dan kedepannya juga kalau misalkan stay di grup dan suatu saat oke lah mau coba Zoho, kita bisa dapat ngasih diskon juga ke depannya gitu ya, mumpung kita mitra Zoho juga. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Kalau begitu saya mungkin izin leave dan izin end meeting juga ya.